Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kita sudah sampai kepada bab maratibun nasi fis shaum, tingkatan manusia dalam berpuasa. Fi dhaima taqaddama min arkanis shaumi wa wajibati wa mubtilatihi wa mustahabbati wa mukratihi, berdasarkan di dalam sinar ini kalau diterjemahkan berdasarkan apa yang sudah lalu dari pembahasan rukun-rukun puasa, wajib puasa, hal yang membatalkan puasa, yang disunahkan saat puasa dan kemakruhan saat puasa. Yumkinul qaul bi anna an-nasa fi shaumi ala salasi maratib. Maka dimungkinkan untuk berkata bahwasanya manusia itu ketika berpuasa ada 3 tingkatan. Shaumul umum, yang pertama shaumul umum, puasanya orang umum, puasanya orang kebanyakan. Wa shaumul khusus, kebanyakan puasanya orang tertentu. Wa shaumul khususil khusus, puasanya orang yang paling tertentu, paling khusus, ini VIP ini. Amma shaumul umum, adapun puasanya orang yang biasa, orang kebanyakan nih, bahwa qadful batni wal farji an qada'i syahwati, hanyalah sekedar menahan perut, menahan alat kelamin, an qada'i syahwati, dari melampiaskan syahwat. Fal aklu wasyurubu kal akli wasyurubi wal jima, seperti makan, minum dan berjima, berhubungan seks. Jadi puasanya orang kebanyakan itu hanya fokus kepada menahan makan, minum dan tidak berhubungan dengan lawan jenis, yang itu membatalkan puasa secara fikih. Ini kebanyakan seperti itu orang, sudah lumayan alhamdulillah. Wa amma shaumul khususi, bahwa adapun puasanya orang yang khusus, yang di atasnya orang awam itu, bahwa kaful batni wal farji, sama juga menahan perut agar tidak makan, tidak minum, dan juga alat kelamin agar tidak berhubungan seks dengan keluarganya. Tetapi ditambah ma'aka fil jawari asitati, sekaligus juga menahan anggota badan yang 6. Apa anggota badan yang 6 itu? As-sam'u, telinga, pendengaran, al-basari, wal basaru, pandangan, wal lisan, lidah, mulut, wal yadu, tangan, wal rijlu, kaki, wal farju, dan alat kelamin. Anil athami, dari dosa. Ini lebih khusus lagi nih, jadi pantangannya, fokusnya lebih detail lagi dari hal-hal yang harus ditinggalkan oleh puasanya orang khusus ini. Fa innama yatarakkabuhu al-muslim min athami asna'i shaumihi tanqusu min sawabi. Maka sesungguhnya orang muslim yang lagi berpuasa melaksanakan hal-hal dosa ketika dia berpuasa, itu akan mengurangi pahala puasanya. Wa tuhjabu anhu al-katsir min nafahati hadzal syahril karim, dan akan terhijab dari orang yang melakukan dosa ketika berpuasa itu, terhalang untuk mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Haitsu inna shauma as-sahiha ghairul muqtarini bil ma'asi, sekiranya sesungguhnya puasa yang benar itu adalah puasa yang tidak dibarengi dengan maksiat fi haddi dzati, di dalam batasan zat maksiat itu. Waqin li sahibihi minnar, waqin, agar menjaga orang itu terhindar dari api neraka. Wa mulabasut shaimil ma'asi tu'tabaru kharqan li hadzal waqi, dan perumpamaan dan mulabasa itu melaksanakannya orang yang berpuasa terhadap maksiat orang puasa yang bermaksiat itu dianggap sedang merobek lihadzal waqi, pelindungnya ini. Oke. Saya ulangi lagi, di sini keliru saya memahami. Haitsu inna shauma as-sahih ghairul muqtarini bil ma'asi fi haddi dzatihi waqin li shaibi minan nar. Sesungguhnya puasa yang benar ghairul muqtarini, yang tidak dibarengi dengan maksiat, fi haddi dzatihi,
di dalam batasan tetapnya puasa itu, waqin li shaibi akan ini adalah menjaga pemiliknya itu dari api neraka. Jadi puasa yang benar itu akan menjadi pelindung orang yang berpuasa itu dari api neraka. Wa mula basu shaimil ma'asi itu tabarrukan li hadil waqi. Maka kemudian ketika orang berpuasa itu melaksanakan maksiat, itu dia itu dianggap sedang merusak pelindungnya itu dari api neraka. Wa hadzal makna marwiyun, dan pemahaman demikian marwiyun itu diriwayatkan an sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi apa? Fi qouli, dalam sabda beliau, as-shaumu junnatun, adapun puasa itu junnatun adalah pelindung, tameng, perisai, malam yakhriku, selama orang yang berpuasa itu tidak merobeknya, tidak merusaknya. Wa makna junnah, adapun makna junnah itu wiqayah, penjaga pelindung. Qala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi, inna maka nasaumu junnatan minan nar, sungguhnya puasa itu merupakan pelindung dari api neraka. Li'annahu imsakun anis syahwat, karena puasa itu menahan dari berbagai macam keinginan. Wan naru mahfufun bisyahwat, sementara api neraka itu mahfufun, penuh, dipenuhi dengan berbagai macam keinginan atau syahwat. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar muakiban, mengomentari hadis di atas, falhasil, maka kesimpulannya annahu, sesungguhnya keadaan idza kaffa nafsahu anis syahwati, ketika orang itu menahan dirinya dari berbagai macam syahwat fid dunya, di dunia, kana dzalika satiron minan nari fil akhirah, maka hal tersebut, kafun nafsi itu akan menjadi satir, pelindung bagi orang tersebut, minan nari fil akhirah, dari api neraka di akhirat. Oke. Jadi pemahamannya simpel ini ya. Orang yang tidak banyak melakukan dosa berarti dia menahan syahwatnya, dan ketika dia menahan syahwatnya berarti dia sudah punya pelindung dari api neraka. Ada orang yang berpuasa kemudian dia banyak melakukan hal-hal dosa, berarti apa? Puasa yang sebenarnya merupakan pelindung dari orang tersebut dari api neraka itu dirobek oleh orang tersebut, dirobek dengan cakar-cakar dosa ya, sebab-sebab dosa yang dia lakukan. Begitu ya. Fal khususu minal mu'minin humul ladzina yas'auna disalamati siyamihim minal asam. Fal khusus, maka adapun orang khusus ini, orang tertentu, minal mu'min, dari orang mukmin, humul ladzina yas'auna li salamati siyamil asam, adalah orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan ya puasanya dari dosa-dosa. Mujahidina li anfusihim fi dzalika, mereka bersungguh-sungguh di dalam hal tersebut, bikafi jawari manil ma'asi, dengan cara menahan seluruh anggota badannya itu dari melakukan maksiat. Fakafus sami, maka adapun menahan telinga dari maksiat apa? Bi'adamil izgha ila ma nuhiya anhu, yaitu dengan tidak memperhatikan atau melihat apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kata jasusi ya, bi'adamil izgha, tidak memperhatikan atau tidak mendengar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kata jasusanina, seperti tajasus, mencari-cari kejelekan orang, wasairil aqwalil muharramati, kalau ghibah, dan juga mendengar semua perkataan yang diharamkan seperti ghibah, wan namimah, adu domba, wa ghairi dzalik, dan selain itu semua. Bi khilafi ma idza dakhala alaihi dzalika qahran wa karihahu. Beda kalau kemudian dia itu harus mendengar hal tersebut qahran, terpaksa, sementara dia itu tidak suka mendengarnya. Walazimahu al-inkaru in qadara, dan harus dia itu mengingkarinya in qadara, jika mampu. Ya, artinya kalau kita mendengar orang ngomong hal-hal yang buruk tentang orang lain, mestinya kita itu tidak mendengar. Ada opsi pertama itu tidak mendengar dengan cara pindah tempat. Kalau kemudian kita terpaksa di sebuah tempat yang kita tidak bisa pergi dari tempat tersebut, dan di tempat tersebut tuh banyak orang ngomong tentang kejelekan orang ya,
adu domba dan segala macam, ghibah segala macam. Ya kita tidak berdosa selama ketika kita mendengar hal tersebut kita itu ingkar, hati kita itu tidak terima. Nah kalau bisa inqadara, kita itu harus bisa amar ma'ruf nahi munkar ya, menghentikan pembicaraan tersebut. Wakaful basar, adapun menahan pandangan dari maksiat apa, bi'adzamin nadhari, dengan tidak memandang ila mayudzammu syar'an, atas sesuatu yang dicela secara syara, wa ila ma yasghalu alqalbu wa yalhi an dzikrillah, dan melihat segala sesuatu yang menyibukkan hati sehingga kemudian lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu 'ala shaimi ay yahfadha 'ainahu 'anil muharramat, maka wajib bagi orang yang berpuasa itu menjaga matanya dari hal-hal yang diharamkan. Di sini menarik. Yang pertama yang disebut dengan menjaga mata dari hal-hal yang dilarang itu yudzammu syar'an, jelas ini sesuatu yang dilarang untuk dilihat secara syara. Yang kedua yang juga dilarang ternyata apa? Itu yang dilihat tuh boleh dilihat, tapi selama yang dilihat itu menyibukkan hati kita sehingga kemudian kita lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga termasuk sesuatu yang dilarang untuk dilihat oleh kita. Iya. Oke. Kenapa kita dilarang untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau melihat sesuatu yang kita bikin kita itu lupa untuk ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Fa inna ma khuliqatil ainu liyuhtada biha fi dzulumat. Karena mata itu diciptakan agar ia menjadi petunjuk di dalam kegelapan, wa yusta'anu biha fil hajat, dan digunakan untuk hal-hal yang perlu, wa yanzuru biha ila ajabi malakutil ardi was samawat wa yu'tabaru fiha minal ayat. Dan mata itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan untuk melihat keajaiban, keindahan, keluar biasaan kerajaan langit dan buminya Allah, sehingga kemudian semua apa yang termasuk bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa menambah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi dari mata, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian mata digunakan untuk melihat hal yang diharamkan atau melihat segala sesuatu yang bisa bikin lupa kepada Allah, itu merupakan salah satu penyelewengan dari amanah yang Allah sudah berikan kepada mata kita. Nauzubillah min dzalik. Wa mimma warada fi kafil basari, dan sebagian dari apa yang dijelaskan oleh Rasul tentang fikafil basari di dalam menahan pandangan, yaitu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Aliin, kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, ya Ali, wahai Ali, la tudbi'in nadrata an nadrata, janganlah engkau ikutkan satu pandangan dengan pandangan yang lain. Fa innalakal ula, maka bagimu tidak berdosa bagi kamu itu pandangan yang pertama, walaisat lakal akhirah, pandangan yang kedua itu adalah dosa bagimu. Nah, misalnya kita melihat wanita yang bukan mahram, melihat pertama kali, itu enggak dosa kita itu. Kita noleh, lalu kita ingin melihat lagi lah. Melihat lagi itu yang kedua itu termasuk apa? Walaisat lakal akhirah. Itu pandangan yang dosa. Jadi pandangan yang pertama, kalau kita memang sejak awal tidak ingin melihat, tiba-tiba atau kebetulan melihat, itu enggak jadi masalah. Tapi kalau memang sejak awal sudah disengaja, by design ingin melihat, nah itu sudah dosa dari niat awal. Itu konteks hadis dari sabda Nabi ini. Waruyan Sayyidina, dan diriwayatkan dari Sayyidina Isa alaihissalam, dari Sayyidina Isa alaihissalam, annahu qol, ini Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam bersabda, iyyakum an-nadhrah, hati-hatilah dengan pandangan kalian, fa innaha tazra'u fil qalbi syahwatan, karena pandangan itu menanam ya benih-benih syahwat di dalam hati. Oke. Ini penting ini ya. Hati-hati melihat sesuatu, hati-hati menjaga pandangan, karena pandangan itu bisa menanamkan satu benih syahwat di dalam hati kita ini. 5 hal yang kita lihat, 5 syahwat yang ada di dalam hati kita. Semakin banyak kita memandang hal-hal yang buruk, semakin banyak benih-benih syahwat ya, benih-benih keburukan di dalam hati kita. Hati-hati ini.
Wasu'ilal Junaid, ditanya Syekh Junaid ini guru para sufi tinggal di Baghdad ini. Radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Bima yusta'anu ala ghaddil basar, bagaimana kita itu dibantu, bagaimana caranya untuk ghaddil basar, menahan pandangan. Faqala, maka menjawab Syekh Junaid al-Baghdadi itu, bi ilmika anna nadrallahi ilaika asbaku min nadrika ila ma tanduruhu. Dengan pengetahuanmu bahwasanya pandangan Allah terhadapmu, asbaku itu mendahului, min nadrika ila ma tanduruhu, terhadap apa yang kau lihat. Jadi kalau kita yakin, kita tahu, kita paham bahwasanya Allah itu melihat lebih detail terhadap apa yang kita lihat, melihat segala apa yang kita lihat, maka dengan begitu kita itu akan hati-hati untuk menggunakan pandangan kita. Waqaful lisan, bagaimana disebut dengan menahan lisan? Bihabsihi anil hadian, ya. Bihabsihi anil hadian, yaitu dengan cara menahan lidah kita itu anil hadian, nyeracau, ngomong sembarangan, nggak ada manfaatnya. Racau, nggak ada manfaatnya, banyak afsadatnya. Wal kadhibi, bohong, wal ghibah, wan namimah, wal fahsh, dan ini kata-kata jabul, fahsh ini. Wal istihza minan nas bin nas, merendahkan manusia, wa syahadati sur, sumpah palsu, wal khulfi fil wa'di, mengingkari janji. Idza wa'adahu wa huwa yadmarul khulfah, idza wa'adahu, jika orang itu wa'ada, berjanji kepada orang lain, wa huwa yudhmirul khulfah, menyimpan penyangkalan, pengingkaran terhadap janji tersebut. Misalnya orang itu akan berjanji kepada orang, di hatinya dia itu sudah terbetik maksud untuk tidak menepati janji tersebut. Tersebut sebagai apa? Perkataan janji dari lisan yang bohong. Waqaful yad, menahan tangan dari dosa. Gimana caranya? Bihabsya anil batusi bi muharramin min kasbin au fahishatin au ta'addin katatfif fil kaili wal wazni. Bagaimana caranya? Yaitu menahan tangan dari al-batsi bi muharramin, menggenggam bi muharramin, hal-hal yang haram, ya, min kasabin, dari kasab, mengerjakan hal haram, berusaha dengan cara haram, au fahisyah. Misalnya apa? Katatfil fil kail wal wazni, katatfil fil kail wal wazni, mencuri timbangan atau takaran. Wailul lil mutaffifin, di sini maksudnya, ya, mencuri takaran, ini bagi pedagang ini. Wasyarakah, mencuri, nih. Wa akhdir riswah wa i'taiha, menyuap atau mengambil suap. Wala'bil maisir, main judi. Wa huwa kullu ma fi kimarun, semuanya itu adalah kimar. Kimar itu judi, gambling. Wa kitabatu ma yahrum an-nutqu bihi, dan menulis apa-apa yang diharamkan. Wa tatawulu alin nasi bil adwa darbi, memperlama, ya, alan nas bil adha, ya, menyakiti manusia atau memukul manusia, mempermainkan manusia sehingga sakit kelamaan dengan cara memukul mereka, itu nggak boleh. Waqafur rijli, bagaimana cara menahan kaki? Bihabsya anis sa'i, ila ma lam yu'mar bihi, nih, menahan tangan dari berusaha melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yundabu, dan tidak dianjurkan. Apa contohnya? Sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan. Kal masyi fi wisyayah, seperti berjalan, fil wisyayah, menyakiti, memfitnah al-muslim bi muslimin, orang muslim, ila hakimin, kepada hakim, awiri, melaporkan, ya, kepada hakim dengan tuduhan-tuduhan palsu. Itu enggak boleh.
Misalnya apa lagi? Wasa'i ilal haram, berusaha ya, berjalan ke arah yang haram. Apalagi al-mururi baina yadayil musalli qasdan min ghairi hajatin, lewat di depan orang yang sholat dengan cara sengaja tanpa ada kebutuhan, tanpa ada keperluan. Nah, ini dosa ini semua. Waqaful farji, menahan alat kelamin. Bimanihi, dengan cara apa? Dengan cara mencegah ya alat kelamin amma la yulul shaim fi nahari Ramadan kal jima, yaitu dengan cara melakukan hal-hal yang diharamkan bagi orang berpuasa dilakukan pada siang hari. Seperti apa? Lakukan hubungan suami istri, nggak boleh. Wa kafu aidan amma la yulisaim wala lighairi, dan juga menahan alat kelamin dari apa-apa yang tidak dihalalkan bagi orang yang berpuasa dan bagi orang yang tidak berpuasa. Zina, liwat ya, zina, liwat ini homoseksual, wa ityadil bahaim ya berhubungan dengan binatang, wal istimta biliat onani wal wat'i fil haidi, atau wati ya, jima dalam keadaan istri sedang haid, itu hukumnya haram. Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan bikafil lisan, untuk menahan lisan dari hal-hal an qabaihil qaul, dari jeleknya perkataan, wa kafil jawari an qabil af'al, dan menahan anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang jelek, fi kalamin jami'in, dalam perkataan jami'in yang menyeluruh. Rasulullah itu memiliki keistimewaan, apa itu namanya? Kalamun jami', sedikit ucapan beliau tapi maknanya luas, itu namanya apa? Kalamun jami', atau juga disebut dengan jawami'ul kalim. Apa kata Nabi? Asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, penjaga. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wa la yajhal, dan jika kalian dalam keadaan berpuasa, fala yarfus, janganlah mengatakan perkataan yang kotor, wala yajhal, dan ya sesuatu yang bodoh, ya, melanggar aturan. Fa ini mru'un qataluhu aw syatamahu, jika ada orang qatalahu, mengajak perang ya, aw syatamahu, atau mengejek, falyakul, maka katakanlah ini shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Ini shaimun, aku berpuasa. Artinya biar kita itu tidak membalas dengan perkataan yang buruk juga, atau kemudian meladeni orang yang hendak bertengkar dengan kita dengan cara mengatakan ini shaimun. Yang kedua, sebagai pesan dari Rasulullah, bahasanya orang yang berpuasa itu dalam keadaan apapun, termasuk keadaan untuk membalas orang yang menjadi, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Agar kemudian terhindar dari perkataan-perkataan yang buruk yang bisa merobek junnah, perisai, buah dari surga, buah dari puasa. Wa yarfusu bid-dhammil fa wa kasriha. Yarfusu bisa dibaca yarfusu, bisa dibaca yarfisu. Wal muradu birrafas, adapun maksud ar-rafas itu al-kalamul fahis, perkataan yang kotor. Wa yutlaqu ala hadza, dan itu diucapkan ala hadza, atas perkataan yang kotor, wal jima, dalam keadaan jima ya, seks ya, wa ala muqaddimatihi, atau pendahuluan seks, kata-kata kotor, kata-kata yang cabul ya, pelecehan ini nggak boleh, ini haram hukumnya. Bahkan orang berpuasa pun sekalipun dia hendak membalas perkataan dari orang lain, itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Berhati-hati menjaga agar puasanya itu betul-betul bisa menjadi timing bagi dirinya, menjadi perisai dari dirinya, agar tidak masuk ke kubang neraka atau kubang keburukan. Wa ma dzakarnahu min kafil jawarihi, wa ma dzakarna, dan apa yang sudah kami sebutkan, huwa kan ma min kafil jawari, dari menahan anggota badan, wajibun mutlaqan, adalah wajib secara mutlak, fis shaumi, di dalam keadaan berpuasa, wal iftar, atau tidak dalam keadaan berpuasa. Jadi semua apa yang disebutkan tadi itu tidak hanya wajib dilakukan, wajib dihindari ketika berpuasa, di luar puasa pun itu tetap wajib ditinggalkan. Wa innama dzakarna fi khususis syam, kami hanya menyebutnya di sini fi khusus syam, dalam khususnya ya, secara khusus dalam persoalan puasa.
Kenapa? Li'annal hurmata fi asad min hurmati fi wari. Karena keharaman melakukan hal-hal yang haram di dalam puasa itu dosanya lebih gawat, lebih hebat, lebih sangat ya daripada keharaman hal tersebut jika dilakukan figuri di luar bulan puasa atau di luar ketika tidak berpuasa. Misalnya begini, auzubillahi min dzalik ya. Kita ghibah, kita tidak berpuasa, maka ghibah itu hanya mendatangkan satu dosa bagi kita. Tapi kalau kita berpuasa terus ghibah, itu bisa apa? Bisa mudha'afah, berkali-kali lipat, bisa 10, bisa sampai 700. Itu ya. Apalagi di bulan Ramadan. Antara kebaikan dan kejelekan itu memiliki dampak yang berlipat-lipat. Kalau sekali kita melaksanakan satu kebaikan di bulan Ramadan, itu kan pahalanya sampai asrun wasab'amiyah, 10 sampai 700. Sama juga ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, dosanya juga sama, 10 sampai 700. Karena itulah kenapa tujuannya ini disebut di bulan puasa, karena konsekuensinya melaksanakan hal-hal yang dilarang di bulan puasa itu asyaddu, lebih hebat, lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. La yufhamu, tidak dipahami min hadza, dari ini, anna ghairas shaumi yubahu fi ma dzukira, tidak bisa dipahami bahwasanya semua larangan yang wajib ditinggalkan pada bulan puasa itu boleh dilakukan di luar puasa, bukan seperti itu. Wa innamal muradu annal man'a min dzalika yata'akkadu bis-shaum. Maksudnya di sini bahwasanya mencegah dari hal-hal yang diharamkan atau dilarang oleh agama di dalam puasa itu yata'akkadu, semakin diperkuat, semakin diafirmasi, semakin betul-betul dijauhi. Fayam bagi maka layak lishaimi, bagi orang berpuasa, ayah fadu jawariyahu min kulli ma fi hurmatun. Kamakilah, maka wajib ya, layak, harus bagi orang yang berpuasa itu menjaga seluruh anggota badannya dari semua hal-hal yang memiliki keharaman. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu penyair kayaknya ini, idza lam yakun, jika tidak ada fisami minni tasamumun, di dalam pendengaranku tasamumun, tuli dari hal-hal yang diharamkan. Wa fi muqlati ghaddun wa fi mantiki sumtun, wa fi muqlati, dalam kelopak mata ghaddun, menahan diri dari hal yang diharamkan, wa fi mantiki, dalam ucapanku sumtun, diam dari hal-hal yang diharamkan. Fahaddi dan min somyal ju wadhama, maka kalau demikian maka bagianku pada puasaku hanya mendapatkan lapar dan haus. Wa in kuntu inni sumtu yauman fama sumtu, maka jika saya berkata saya berpuasa 1 hari, maka sebenarnya saya tidak berpuasa apa-apa. Oke. Fa idza lam yazal al insanu, maka ketika manusia terus-menerus mudbi'an hawahu akifan ala ma'siyati maulahu, maka jika manusia terus-menerus ya mengikuti hawa nafsunya, akifan ala ma'siyati maulahu, sibuk bermaksiat kepada tuannya, kepada Allah, falya'lam, maka ketahuilah annahu lam yanal sawaba shaumi Ramadan, dia tidak mendapatkan pahala puasa Ramadan. Wa innama huwa jai'un atsanun, dia hanya dapat lapar dan haus, dia hanya lapar dan haus saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rubba shaimin laisa lahu min syami illal ju', rubba, banyak orang yang berpuasa yang tiada ia dapatkan dari puasanya illal ju', kecuali lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar, dan banyak orang yang sholat malam yang tidak dia dapatkan di sholat malamnya illa sahar, kecuali hanya bangun malam. Wa qala, Nabi bersabda, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang bohong, palsu, wal amal, dan perbuatan yang menipu, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, usahanya untuk tidak makan dan tidak minum selama dia berpuasa. Tidak dianggap bernilai oleh Allah Subhanahu wa taala usaha orang yang berpuasa dari menahan lapar dan haus selama dia itu tidak meninggalkan perkataan bohong atau perbuatan-perbuatan munafik.
jenis kelompok yang ketiga ini, ya dari orang yang berpuasa. Wa amma shaumu khususil khusus, adapun puasanya orang yang khususnya khusus, VIP ini merupakan tingkat puasa yang paling tinggi. Apa? Fahuwa ziyadatun ala ma sabaqa, itu bertambah atas apa yang telah lalu. Kalau yang lalu itu kan pertama, shaumul umum, menjaga diri dari tidak makan, tidak minum dan berhubungan suami istri. Kalau shaumul khusus ditambah lagi, tidak makan, tidak minum dan juga menjaga anggota badannya dari perbuatan dosa. Kalau shaumul khusus itu ditambah lagi. Apa itu? Shaumul qalbi anil hamamid daniyah wal khawatir syahwatiyah, yaitu puasa hati, menghindarkan hati, menyucikan hati dari keinginan yang rendah dan juga lintasan-lintasan syahwat. Syahwat pun tidak ada di hatinya. Dibersihkan semuanya. Sekalipun dia tidak mengerjakan, syahwat buruk dia bersihkan di hatinya. Ini ya. Wa kaffahu amma siwallah bil kulliyah, yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Menjaga hati dari apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya itu penuh dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sibuk dengan hal lain. Fala yata'allaqu qalbu illa billah, hatinya bergantung hanya kepada Allah. Ma'amu marasatil ayatil adli tahkim radillahi fi mal qaul, beserta mempraktekkan ya, berusaha, memarasah, melatihnya lihayati dalam kehidupan orang tersebut al-adiyah seperti biasa, litahqiqi muradillahi fi mal qaul, untuk mewujudkan keinginan Allah di dalam memakmurkan kehidupan alam semesta ini. Jadi hatinya hanya ingat kepada Allah, perbuatannya itu adalah berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Itulah puasanya orang khususil khusus. Oke, demikian. Semoga kita oleh Allah diberi anugerah sampai pada tingkatan puasa yang ketiga ini. Amin ya rabbal alamin.